Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sandy Manopa bisa kembali lagi menyapa Anda di Bangga Jateng, spesial Warawiri Kota Kudus. Dan tepat di sini, di alun-alun Simpang 7 Kudus. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membahas satu busana adat Kudus yang sekarang ini tampaknya sudah jarang sekali kita temui. Baju adat dalam acara resepsi pernikahan. Ya, kita akan membahas pengantin Toto Kaji. Jadi terkait dengan busana pengantin Toto Kaji ini, sebenarnya ini yang memang sudah jarang sekali kita temukan pemirsa, terutama di Kabupaten Kudus sendiri. Nah, sedikit tentang pengantin Toto Kaji, ini adalah perpaduan dari 3 budaya, yaitu Arab, Portugis, dan Jawa. Jadi perpaduan dari 3 budaya ini dibuatlah satu busana adat dari Kudus yang ketika itu zaman tempo dulu mereka selalu menggunakannya di dalam acara resepsi pernikahan ketika itu. Namun saat ini sekarang kita sudah jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah tahu busana pengantin Toto Kaji. Nah, penasaran kan seperti apa busananya dan seperti apa kisah dibalik dari sejarah dibuatnya busana khas dari Kudus, terutama untuk resepsi pernikahan. Kita simak selengkapnya di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandy Manopa di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Episode kali ini pengantin Toto Kaji. Ini adalah busana khas pengantin, busana adat untuk pengantin di Kabupaten Kudus. Bersama saya di sebelah saya sudah ada Om Anto. Beliau ini adalah owner dari Wedding Gallery ya Om ya. Wedding Gallery Anto. Anto Wedding Gallery. Nah ini juga di sini juga ada apa namanya sertifikasi juga di sini juga Om ya untuk perias-perias pelatihan juga, ya betul. Dan juga saya merupakan sosok yang nguri-uri kebudayaan. Dan juga sebagai tempat ngangsu kawruh ataupun tempat sinaon di sini ya bisa diistilahkan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ya. Oke, makanya itu kita sudah sangat tepat sekali bertemu beliau sebagai narasumber untuk bisa mendeskripsikan sebenarnya pengantin Toto Kaji ini seperti apa sih gambarannya gitu Om. Karena kita sendiri apalagi generasi era sekarang nih Om, tidak pernah melihat di satu event resepsi pernikahan dengan menggunakan pengantin adat Kudus. Kayaknya jarang banget. Paling yang kita tahu kayak yang pengantin adat Kudus yang baju Kudus yang sekarang ini kudusan gitu ya, sebatas itu kalau untuk saudagar itu. Nah, itu ya. Nah, kalau pengantin Toto Kaji itu seperti apa, Om? Ya, pengantin Toto Kaji adalah pengantin yang sudah digunakan atau sudah dipakai pada masyarakat Kota Kudus pada zaman dulu kala ya. Saya mulai kecil itu berarti sudah mulai dari Bapak Niti Sumito selaku pengusaha rokok itu anaknya sudah menggunakan pengantin Toto Kaji itu. Itu kira-kira tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya itu ya? Kalau Pak Niti Sumito kan tahun 70-an.
Ya, tahun 70-an itu tuh, tahun 70-an atau kurang tahu tepatnya. Kurang tahu tepatnya, maaf karena saya belum ke sana. Belum berkecimpung ya, juga. berkecimpung juga. Terima kasih. Ya, jadi pengantin Toto Kaji itu awalnya memang orang Kudus Kulon jadi pengantin. Itu anak-anak pada tanya, pengantinnya ditoto apa? Ditoto Kaji. Ya, jadi itu sejarah awal mula disebut Toto Kaji ya. Ditoto Kaji. Ya, semakin lama, semakin lambat laun itu memang pengantin itu sudah di masyarakat namanya pengantin Toto Kaji. Ya. Namun pada dasarnya adalah pengantin yang noto itu Bukaji. Gitu. Jadi pengantinnya apa ditoto sopo? Ditoto Bukaji. Waktu itu periasnya Toto Kaji. Ya, seperti itu ya. Begitulah pengantin Toto Kaji pada awalnya. Berprinsip pada busana, yaitu busana kan memang terpengaruh dengan ini ya, budaya. Di Kudus ada budaya Arab dan budaya Cina, serta budaya dari nasional kita sendiri, Eropa. Jadi istilahnya di situ mengkolaborasikan busana. Jadi pada zaman dulu busana yang dari putri seperti ini, ya, yang untuk kakung seperti ini. Namun busana Kudus Toto Kaji itu adalah merupakan busana yang dipakai pada acara ngunduh mantu. Diunduh mantunya. Unduh mantunya, bukan acara akad nikah. Kalau akad nikah ada sendiri. Gitu. Ya, ada sendiri. Jadi untuk busana akad nikah, pengantin putrinya memakai jarik gendoro gendiri, memakai kebaya putih bordiran, kebaya encim, terus memakai kerudung yang sedikit kelihatan rambutnya. Pada zaman dulu kalau memang belum seberukut sekarang ya, untuk jilbabnya tidak seberukut sekarang, jadi kelihatan sedikit tidak apa-apa. Terus memakai perhiasan-perhiasan, yaitu perhiasan yang diserahkan atau yang dimaharkan dari pengantin kakungnya. Jadi terdiri dari cincinnya itu sudah dari berlian babon angrem, dan satunya cincinnya berupa perahu layar yang bertatahkan berlian juga, terus gelang tretes serta kalung juga kalung tretes. Ini untuk orang-orang yang waktu itu orang-orang berada, orang-orang ningrat ya biasanya ya, untuk Kudus Kulonnya. Nah, untuk pengantin kakungnya memakai sarung gendoro gendiri juga, memakai dalaman itu hem koko, ya, kemeja koko, terus bukan beskap, kemeja koko, memang kemeja putih koko, di luarnya pakai jas, memakai peci. Khas, ciri khas Kudus Kulon. Dan itu sering kita temui untuk saat ini pun ya, masih sampai seperti saat itu ya. ini memang dipakai itu akad nikah. Cuman untuk ngunduh mantunya yang pakai busana adat Toto Kajinya ini yang kita belum, bahkan secara langsung untuk saat ini memang saya belum pernah menemukan gitu. Itu kalau saya bayangannya tuh pengantin pria pakai busana Arab, betul. Pengantin wanitanya pakai busana gaya Eropa yang sudah kolaborasikan dengan di Indonesia. Ya, jadi istilahnya untuk busana pengantin putri memakai rok, rok, bukan gaun. Ya, kalau gaun kan mungkin ada yang lebar terus panjang. Rok sematu. Rok yang persis di atas sepatu. Gitu. Roknya sematu, pakai alas kaki namanya kasut atau selop yang runcing. Yang runcing, warna putih, senada dengan gaunnya atau roknya. Nah, terus atasnya memakai mahkota, pakai mahkota ala Eropa gitu ya, ala Eropa. Namun pakai kre. Jadi mahkotanya di depannya ada kerenya.
Oh gitu. Ada kerenya, melambangkan Kudus Kulon itu setiap rumah pasti ada kerenya. Oh, Ya, biar tahu filosofi siapa dari- yang hadir, Ah, ah. ya siapa yang hadir. Apabila memakai busana belum belum pas untuk menerima tamu, main cepat-cepat ganti busana, Oke. baru menerima tamu. Itu adalah kere orang Kudus Oh, Kulon. itu. Jadi maknanya seperti ya, itu ya? Ya seperti itu. Oke, Untuk pengantin kakungnya yaitu memakai celana panjang, jubah yang di atas mata kaki, dan di dalamnya memakai gamis. Gamis. Ya, jubah sampai mata kaki dan gamisnya menyentuh sepatu. Oh. Gamis ya, Jadi gamisnya memang kayak baju-baju kalau Ya. kita lihat orang-orang Arab Saudi gitu ya. Seperti itu ya. Ya, terus memakai ini eagle dan memakai ini sorban. Ah, Ya. Oke, jadi sudah tergambar ya. Sorban dan untuk aksesoris pengantin kakung hanya memakai jam saku. Oh, jam yang saku, jam yang zaman ada dulu banget ya. Jam saku itu memang perhiasan atau aksesoris untuk kakung. Iya. Ya. Jadi tidak hanya digunakan untuk pengantin saja ya, Ya, memang kayak apa namanya acara-acara resmi yang lain Ya. pun pakai itu gitu ya. Ya, seperti Oke, itu. itu pemirsa. Jadi memang sudah tergambar ya pengantin Totokaji, salah satu busana pengantin khas dari Kudus, pengantin adat dari Kudus. Tapi memang saat ini tuh masih sekarang tidak pernah kita jumpai karena memang tidak mungkin banyak yang kurang meminati mungkin Om. Karena anak-anak sekarang tidak tahu pengantin Kudus itu kayak apa. Betul. Sebetulnya pengantin yang sekarang itu adalah ya pengantin Kudus itu untuk putrinya. Untuk putri. Oh. Karena memakai gaun yang panjang berwarna putih dan juga memakai Ada mahkota. ada mahkota, pakai selendang atau selayar. Cuman yang pengantin prianya, Pengantin yang sekarang lebih prianya modern. pakai modern, pakai jas, tidak memakai jubah yang ala Arab itu. gitu. Nah, itu. Jadi memang perpaduan tiga sebetulnya ini ya, nggak punah ya, nggak punah, cuma menamakannya masyarakat itu bukan pengantin Kudus, pengantin Muslim mungkin. Betul. Karena sekarang memang lebih berukutan gitu ya. sebutannya. Ya, jadi lebih ke pengantin prianya yang memang sekarang mungkin tidak pernah kita lihat dengan busana Arabnya yang pakai sorban terus eagle itu tadi ya Om ya. Dengan jubah, dengan gamisnya, atau mungkin dari orang-orang turunan Arab yang ada di Kudus masih melestarikan adat pakaian pengantin ini. Pengantinnya ya untuk pengantin putrinya itu tetap pakai seperti itu, tapi untuk kakungnya pakai jas. Tetap pakai jas ya. Pakai jas. Nah, pakai ini jas dan celana pakai peci. Oke. Jadi kalau ngobrol soal pembahasan kita di episode kali ini pengantin Totokaji, terakhir Om Anto ini pernah merias pengantin dengan busana adat pengantin Totokaji ini di tahun berapa? Terakhir kali. Saya untuk pengantin Totokaji itu tahun berapa ya itu ya? Tahun 90. Tahun 95 mungkin ya. 95 Itu malah bukan orang Kudus. Bukan orang Kudus. Malah orang Demak. Malah orang Demak, Kiai Demak itu, Idam Khalid. Idam Khalid ya, Kiai terkenal itu ya. Betul. Nah, itu pakai pengantin Kudusan. Saya merias betul-betul pengantin. Jadi itu. memang di Demak waktu Ya, itu lokasinya ya. Ya, di lokasi Itu terakhir kali Om. Terakhir kali ya, tahun 90-an masih. 90-an ya. Ya. Sudah hampir 30 tahun ya. Iya. Itu terakhir kali. Setelah itu saya tidak merias pengantin Kudus lagi. Cuma saya perkenalkan setiap Agustusan saya tampil pengantin Kudus Totokaji di atas mobil hias saya. Jadi tetap memperkenalkan. Ya, Oh ini loh sebenarnya tradisi yang udah lama hilang gitu ya. Alhamdulillah saya nguri-uri tetap sampai sekarang. Karena emang kalau nggak ada penggerak kayak Om Anto ini terus siapa lagi gitu kan Om ya. Betul, Dari kita juga memang masyarakat memang harus dikasih edukasi terkait dengan hal-hal yang seperti ini Om. Insya Allah, Gitu ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Dan sebenarnya kalau di Kudus sendiri selain pengantin Totokaji, busana adat untuk pengantin Totokaji ini selain
busana ini apa lagi Om? Ya, jadi untuk pengantin Toto Kaji sendiri itu kan ada orang tuanya, bapak dan ibu pengantin putri, bapak dan ibu pengantin kakung. Kalau untuk bapak pengantin keduanya ya memakai busana kudus, busana kudus yaitu memakai jas koko, memakai blangkon dan bawahnya sarung. Bawahnya sarung, memakai jam saku. Kalau untuk ibunya bisa memakai baju kurung, memakai kain yang sepadan dengan bapak atau sama, ya mungkin pakai yang seperti dalam buku saya itu ya. Bisa gendoro gendiri, juga bisa memakai yang ini model kudusan yang tatah nanas, gebyok tatah nanas ada. Terus model cengkehan ada yang sekarang ada sekar jagat bergat ya. Sekar jagat bergat itu memang khas kota Kudus ya. Jadi nanti bisa melihat batik-batik yang sudah ada di Kudus ya. Wow, jadi luar biasa itu ya. Luar biasa sekali ini itu ilmunya. pada saat tadi ini ngunduh mantunya, resepsi ngunduh mantunya. Pas akad nikahnya sama, bapak memakai sarung, terus memakai pakai jas, di dalamnya baju koko, pakai peci, sama dengan pengantin putrinya, pengantin kakungnya, pengantin prianya, hanya saja tidak memakai bunga. Ya, bedanya tidak memakai bunga. Bunga yang dikalungkan itu ya? Atau yang bukan, disaku? Bukan yang disaku. Oh, yang disaku. Bukan yang disaku ya bunga. Kalau zaman dulu ya paling hanya mawar dan melati. Ya. Bunga yang ada di pasar atau yang ada di taman-taman itu bisa digunakan seperti itu. Untuk ibunya tetap hampir sama dengan pengantin putrinya, yaitu memakai baju yang agak panjang, yaitu kebaya encim, bordiran, juga memakai kerudung. Seperti itu, perhiasan sama, yaitu perhiasan yang dipunyai pada saat waktu itu menikah disimpan gitu. Sampai anaknya jadi pengantin kan masih dipakai, masih bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kalau zaman dulu dari generasi ke generasi itu masih tetap bisa digunakan gitu ya. Iya. Turun temurun gitu busana apa namanya? Pengantin. Iya kan? Karena tahu sendiri kan kalau sekali pesen gitu. Pengrajinnya itu ya juga masih jauh, masih lama membikinnya. Apalagi kalau udah ada manik-manik aksesorisnya yang begitu banyak. Iya. Keren. Nah, ada nggak Om upaya untuk saat ini, upaya agar generasi muda atau orang-orang masyarakat umum itu bisa mengenal lagi selain kalau tadi event 17 Agustus yang diarak di mobil, selain itu ada upaya apa lagi dari Om Andri? Untuk upaya nanti setelah ini kan baru upaya untuk pematenan atau untuk didaftarkan di Haki. Didaftarkan di Haki, Insya Allah beberapa hari lagi sudah kunjung sertifikatnya. Sudah rilis ya nanti ya. Sudah ready betul-betul. Kami mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah yang ingin membakukan ataupun mendaftarkan ke Haki, dan juga untuk ini ya mengembalikan pengantin Kudus. Pengantin Kudus di samping pengantin Toto Kaji, aku akan merilis pengantin Toto Agung. Busana pengantin Toto Agung ya. Jadi di sini untuk pengantin Toto Kaji itu biasanya di situ spesifik orang Muslim. Lah ini adalah pengantin yang umum. Toto Agung ini ya? Ya universal. Jadi Toto Agung nanti begitu masyarakat tahu sepasang pengantin saya pergelarkan, tahu bahwa itu pengantin Kudus. Jadi nanti akan ada karena membawa pernik-pernik pernik-pernik dari batiknya, dari busananya, dari perhiasannya, nanti melambangkan alam semesta yang ada di Kudus. Di Kudus. Ya. Luar biasa sekali. Saya setiap kali ngobrol dengan yang memang expert di bidangnya seperti ini tuh langsung merinding gitu. Amin, Jadi karena memang ilmu yang mungkin saya baru dapat juga Om ya. Jadi
begitu merasa wow ini keren banget gitu. Iya, betul. Jadi Betul, terima memang kasih. selain memang harus ada masyarakat yang bisa mengajak untuk melestarikan sejarah, kita juga peran sertanya juga ikut membantu apa namanya usaha yang dilakukan dari pemerintah, dari pihak kayak Om Anto sendiri, dari apa Harpi Om ya? Saya Harpi ya pemangku budaya. Karena saya juga penguji nasional, jadi pengantin seluruh Indonesia. Saya juga ikut di dalamnya. Saya nguji sampai di Tanah Toraja, sampai Bimbel, ya, begitu. Jadi dari semua adat pengantin Nusantara di Indonesia semua ya? Iya. Sudah dibikin satu buku dari Kemendikbud ya kalau Kemendikbud dan itu sudah jadi pemenangnya LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Jadi memang pengantin yang ada di daerah itu nanti didaftarkan ke Harpi Melati Pusat, terus Harpi Melati Pusat ke Dinas Pendidikan atau Kemendikbud yang ada di Jakarta, nanti akan turun buku sebagai panduannya. Modulnya akan turun dan diujikan sesuai dengan daerah masing-masing, misalnya mulok, muatan lokal. Nanti Kota Kudus juga ada muatan lokal untuk pengantin Toto Kaji dan Toto Agung. Wow, mantap sekali pemirsa. Oke, terakhir nih Om, ada nggak nih dari pihak apa namanya pemerintah atau mungkin dari Om Anto sendiri nih? Selain dari upaya yang tadi udah disampaikan gitu ya, harapannya ke depannya dengan pengantin Toto Kaji, pengantin busana pengantin adat Kudus ini, harapannya apa? Harapannya ya dari masyarakat sendiri, marilah kita mengakui dan mencintai ini ya budaya dari kabupaten kita sendiri, yaitu Kabupaten Kudus, dan juga dari pemerintah ikut mensupport dan juga ikut ini seperti halnya tadi yang sudah diupayakan, yaitu daftarkan ke HAKI. Kami terima kasih sekali dari saya pribadi sebagai lembaga pendidikan yang ada di Kota Kudus yang sudah berjalan 42 tahun. Ya, terima kasih untuk pemerintah yang peduli memfasilitasi untuk ini ya pembakuan ataupun untuk diuji kompetensikan di Kemendikbud. Terima kasih banyak Om Anto. Ini dari obrolan kita di weekend yang santai ini ya. Terima kasih dan sekali. Alhamdulillah nanti juga akan ada beberapa yang kita pengen lihat beberapa pernak-pernik dari aksesoris dari pengantin Toto Kaji sendiri Om Anto ya. Terima kasih banyak Om Anto. Sehat selalu ya Om ya. Terima kasih. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa. Itu obrolan saya dengan Om Anto, salah satu ahli terkait dengan busana pengantin penata rias di Kabupaten Kudus dan pengantin Toto Kaji. Memang busana adat pengantin Kabupaten Kudus yang memang sekarang mulai diupayakan kembali dilestarikan setelah sekian puluh tahun tidak diketahui oleh masyarakat. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk pengantin Toto Kaji. Pengantin Toto Kaji adalah pengantin yang sering ataupun yang diadakan pada saat
orang Kudus atau masyarakat Kota Kudus mengadakan resepsi pada saat ngunduh mantu. Jadi pengantin Toto Kaji itu dipakai pada saat ngunduh mantu, yaitu pengantin putri diboyong ke pengantin kakung dengan melalui arak-arakan, bisa melewati simpang 7, ada yang sampai 7 kali. Ya, pada zaman dulu kala 7 kali, terus dilanjutkan ke pasar Kliwon untuk membeli dawet kudus. Jadi pengantinnya itu membeli dawet kudus ya. Pada saat itu tahun 72, 73 saya masih melihat pengantin kudus yang beli dawet beserta pengiringnya naik kereta dokar kerangkeng ya. Dokar kerangkeng. Jadi dokar yang ada kerangkengnya di sampingnya, bukan dokar-dokar yang Cikarsa sekarang. Itu memang khas Kota Kudus, itu dokarnya dokar kerangkeng, bisa dilihat di Museum Kretek ada ya, dokar kerangkeng ada. Jadi seperti itu. Untuk busananya yaitu busana Toto Kaji, busana Toto Kaji yang seperti ini ya. Ya, ini seperti ini busana Toto Kaji yang seperti ini, pengantin kakung dan pengantin putri ya. Saya jelaskan sebenarnya sebagian aksesoris untuk pengantin putra ya. Ini igel ini sebagai pengaman atau memperkuat. Ini sorban ya, sorban setelah dipakai diperkuat dengan igel. Dan juga aksesoris yang dikenakan pengantin kakung ini ya, jam saku. Nah, ini masih hidup. Nah, ini ya, jam saku, jam 9:04 masih hidup ya. Inilah sebagian aksesoris dari pengantin kakung atau pengantin laki-laki. Oke. Untuk pengantin putrinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu memakai rok sematu, memakai mahkota dan memakai kerei, yaitu hiasan yang ada di kening untuk menutupi sedikit wajah ataupun sebagian wajah yang tertutup, agar pada saat dikirapkan itu pengantin tidak kepanasan ya. Dan juga memakai kacamata hitam. Pada saat ngarak itu pengantin kudus ciri khasnya memakai kacamata hitam ya. Memakai kacamata hitam. Pengantin putra maupun pengantin putrinya ya, itu mertandani atau sebagai simbol pada saat sudah jadi pengantin memakai kacamata adalah sudah menandakan keduanya sudah menutup mata untuk mencari atau melirik pasangan lain ya. Begitu filosofinya memakai kacamata hitam ya. Oke. Terima kasih sebagian penjelasan dari busana adat Kudus ataupun busana yang dinamai Toto Kaji. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan juga pembahasan pengantin yang lain. Nah, itu tadi pemirsa, apa yang kita tahu tentang pengantin Toto Kaji, busana adat Kudus dalam acara resepsi pernikahan, busana adat pernikahan ya, dari Kota Kudus sendiri. Dan biasanya orang menyebutnya baju adat kudusan, tapi yang pengantin Toto Kaji ini memang ya sebenarnya memang terlihat sekali kalau dari pengantin lelakinya itu memang kayak mengenakan baju yang memang dari Arab gitu ya, budaya Arab, terus yang wanitanya menggunakan baju-baju yang budaya Eropa. Jadi perpaduan dari 3 budaya, Arab, Portugis, dan Jawa. Ternyata kalau ini dilestarikan, ini tampaknya akan memberikan keunikan tersendiri gitu pemirsa. Jadi memang
tugas kita semua untuk bisa tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Baik, semoga informasi yang saya berikan bisa menambah wawasan Anda, dan terima kasih sudah bersama dengan saya, Sandy Manopa, di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.